Sekarang itu banyak sekali nasabah yang ditindas oleh para DC pinjol atau bahkan dengan pinjolnya sendiri langsung. Dan itu membuat para pinjol sekarang itu semakin jaya, nasabah semakin ditindas. Dan tolong kalian jangan lakukan hal ini, karena ini bisa sangat berbahaya, buruk banget untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang banyaknya nasabah itu sekarang semakin banyak sekali yang ditindas oleh DC pinjol dan bahkan ditindas oleh pinjolnya langsung. Baik dari tekanan teror DC-nya, terus kemudian ancaman, intimidasi dari para DC, lalu kemudian ditindas juga nasabah tersebut dari bunganya, dari dendanya, dari biaya administrasinya, dari pinjam 10 juta cairnya cuma 8 jutaan, dan yang lain sebagainya. Karena potongan administrasi dan yang lain sebagainya. Kalian semuanya ditindas oleh pinjol ketika kalian melakukan pinjaman, dan saya pun ya termasuk juga. Tetapi sekarang saya sendiri mulai sadar bahwasanya pinjol itu memang menindas, memang menginjak, memang menghancurkan para nasabahnya. Dan makanya orang Indonesia itu menjadi incaran bagi para pinjol untuk masuk. Karena jujur saya apa adanya aja, pinjol itu tidak ada di luar negeri. Di negara-negara asalnya investor dari Taiwan, Tiongkok itu tidak ada yang namanya pinjol, karena mereka sendiri tahu, rakyatnya itu sudah tahu kalau pinjol itu berbahaya, bahwa pinjol itu akan menindas. Akhirnya masyarakat di sana nggak mau melakukan pinjol. Nah, masuklah ke Indonesia akhirnya, karena orang Indonesia pikirnya punya duit aman bisa ditindas. Akhirnya para nasabah orang-orang Indonesia itu ditindas dengan bunganya, dendanya, biaya administrasinya, dan yang lain sebagainya oleh pinjol itu sendiri. Lalu kemudian yang jadi parahnya lagi adalah orang Indonesianya sendiri sebagai DC itu menghancurkan orang Indonesia juga, yang mana para nasabah pinjol tersebut dengan cara diteror, mau diancam, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang saya sendiri ya, walaupun dulu itu pernah dikategorikan orang tertindas, tetapi sekarang saya sendiri sudah tak lega dan sudah plong, sudah tenang, karena ada hal yang kalian harus tahu dan kalian boleh lakukan hal ini. Yang pertama, kalau bisa ya pengen ya, semua orang pasti pengen banget terlepas dari lilitan hutang pinjol ataupun nggak mau lagi bersangkut paut dengan pinjol. Itu yang kalian harapkan kan? Karena ya jujur apa adanya aja, ketika saya terlilit hutang pun pasti pikirannya tuh pengen banget yang namanya lepas dari pinjol, pengen cepet kabur, pengen cepet selesai masalah pinjol tersebut. Solusinya gimana? Sebenarnya solusinya itu ada pada mental kita sendiri atau pada pikiran kita sendiri. Ketika kalian itu melakukan hal yang buruk atau melakukan pemikiran yang buruk, ternyata pemikiran buruk tersebut bisa terjadi kepada diri kita. Tetapi kalau kita melakukan pikiran yang baik atau kita itu berpikir dengan baik, berpikir positif, ternyata dampak positif itu hadir ataupun terjadi juga pada diri kita. Nah, di sini saya pengen mengajak kepada teman-teman semuanya, jangan mau lagi ditindas oleh pinjol dan mulailah berbangun positif. Contoh kecil lah ya, sebenarnya apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian pikirkan itu bisa terjadi. Contoh ketika kalian itu melihat orang meminum lemon atau makan lemon gitu ya. Kalian itu hanya melihat, tapi kenapa lidah kalian itu bisa merasakan kecut atau rasa asamnya? Kenapa? Karena kalian itu melihat dan juga merasakan dan juga memikirkan. Akhirnya terjadi rasa asam terhadap mulut kalian, padahal kalian gak ikut makan lemon. Nah, itu disebabkan karena adanya pikiran dari kalian. Pikiran yang mengarah ke situ maka akan terjadi. Ketika kalian itu berpikir buruk, maka keburukan itu akan terjadi. Ketika kalian itu berpikir positif, maka positif itu akan terjadi juga. Nah, terus gimana dong Bang masalah kepinjolnya? Nah, masalah di pinjolnya adalah kalian itu harus segera menyelesaikan atau menghilangkan pikiran kalian dulu dari pinjol. Gimana caranya Bang? Ya gimana caranya? Biar nggak diteror DC lagi, biar nggak dicat oleh DC lagi, biar nggak diancam lagi oleh DC terlebih dahulu. Caranya gimana? Buang kartu kalian, ganti nomor HP kalian, ganti nomor WhatsApp kalian, hapus email kalian, restart HP kalian, setel ulang pabrik kalian. Itu adalah kunci pertamanya. Kenapa? Karena ya mau karena ketika kalian itu mau berpikir yang lain, mau berpikir usaha, mau berpikir untuk kerja, berpikir untuk mencari uang, kalian ada chat dari DC, ada WhatsApp dari DC, kalian langsung ngedon. Kalian nggak berpikir lagi untuk mencari uang, kalian nggak berpikir lagi untuk cari kerjaan, kalian nggak berpikir lagi gimana caranya saya usaha, kalian hanya memikirkan pinjol. Karena itulah saya harap kalian harus tinggalkan dulu pikiran terhadap pinjolnya. Caranya ya tadi, jangan sampai dichat sampai DC, ditelepon oleh DC, terus kemudian di email sama pinjolnya dan yang lain sebagainya. Kalian
harus banget yang namanya ganti nomor HP, terus kemudian emailnya kalian diganti, HP kalian itu di restart ulang atau di setel ulang pabrik. Itu cara pertama, agar kalian itu nggak pernah kepikiran dulu yang namanya hutang kalian, nggak pernah kepikiran dulu terhadap pinjol kalian. Setelah itu baru namanya kalian itu bisa berpikir, oh ya gimana caranya saya kerja, gimana caranya saya dapat duit, gimana caranya saya itu menghasilkan uang. Itu akan berdampak positif banget. Karena ketika kalian itu selalu memikirkan pinjol, akan ada DC, akan ada ini, terornya, modus berdata, dan yang lain sebagainya, kalian selalu pikirannya itu jelek, terus negatif, terus kalian itu nggak bisa berpikir positif. Oleh sebab itu, kalian bener-bener harus hilangkan itu terlebih dahulu. Kalau susah ya tadi, yang saya sebutkan, ganti nomor, ganti email, restart HP, udah, itu adalah jalan terbaik. Kalau bisa, kalau ada apa namanya aplikasi pinjol ilegal, kalian ya bisa ganti HP, terus kemudian ya beli HP kalian, jual HP satunya lagi kembali gitu loh, beli HP yang baru kalau bisa, dengan cara ditukar tambah lah kasarnya. Kalau misalkan kalian gitu nggak punya uang, itu adalah cara terbaik teman-teman, karena biar bagaimanapun kalau misalkan pikiran kalian itu masih dalam ranah pinjol, maka kalian tidak bisa berpikir untuk usaha, kalian nggak bisa berpikir untuk cari duit, dan kalian nggak bisa berpikir untuk bekerja. Saya harap hilangkan dulu pinjolnya, baru bisa fokus. Saya yakin banget, semua orang saya yakin. Kenapa? Ya karena kalian sendiri lah yang merasakan kan, buktinya seperti itu kan ya. Karena saya juga memang pernah merasakan hal itu. Kalian nggak bakalan bisa tenang bekerja, berpikir untuk usaha, mulai mencari uang itu kalau kalian masih sering dapat kena chat dari DC, teror dari DC, ancaman dari pinjol, dan yang lain sebagainya. Kalian saya yakin nggak bakalan bisa fokus untuk bekerja. Oleh sebab itu hilangkan terlebih dahulu, baru fokus ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan saya harap kalian itu sudah bisa menghilangkan pinjol yang ada dalam pikir kalian. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau kalian nggak suka boleh di dislike aja, nggak apa-apa, sebagai bahan evaluasi saya. Dan kalau kalian itu merasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain, silahkan di share ya teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.